Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agam Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil dari ulangan tengah semester dengan judul Pentingnya Kesehatan Mental pada Generasi Remaja. Dan ini nama saya dengan NPM 2019 104 15212 dengan mata kuliah Desain Presentasi and Pitch Index. Selanjutnya, apa itu kesehatan mental? Yaitu kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Selanjutnya, nah, di sini ada apa gangguan mental terhadap kesehatan. Yang pertama, itu ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu lebih kayak anak ini atau anak remaja ini menjadi lebih mudah marah dan merasa dirinya itu frustasi gitu, yang dilalui melalui aktivitas sehari-hari ketika anak sering bertengkar, cenderung kasar hingga berkata kasar yang menyakitkan orang lain. Padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Dan yang kedua ada perubahan mood. Perubahan mood ini dimana suasana hati anak yang berubah secara tiba-tiba. Mungkin dari gejalanya ya dari depresi dan hingga kelainan bipolar. Dan yang ketiga ada kesulitan berkonsentrasi. Gangguan ini cenderung sulit untuk fokus atau memperhatikan dalam waktu yang lama. Selain itu, mereka juga memiliki kesulitan untuk duduk diam dan membaca. Tandanya penyakit mental yang satu ini dapat menyebabkan menurunnya performa di sekolah yang dan juga perkembangan di otaknya itu. Selanjutnya ada penurunan berat badan. Dan penurunan berat badan ini akibat gangguan dari pola makan dan juga stres hingga depresi dapat menjadi penyebab anak kehilangan nafsu makan, mual dan muntah yang berkelanjutan. Dan kelima ada menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri ini ya yang lebih dikhawatirkan karena memiliki rasa takut yang berlebih. Perasaan ini dapat berujung pada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Biasanya akumulasi dari perasaan stres serta menyalahkan diri sendiri karena gangguan mental dan juga mengakibatkan anak sulit mengelola emosinya dia sendiri. Dan yang keenam ada muncul berbagai masalah kesehatan, yaitu dapat ditandai dengan masalah pada kesehatannya, misalnya mengalami sakit kepala dan sakit perut yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada perasaan yang intens. Perasaan yang intens ini tanda gangguan mental, seperti itu nangis dan juga berteriak atau mual disertai dengan perasaan yang intens gitu. Perasaan ini dapat menyebabkan uh, dengan kesulitan bernafas, jantung berdebar atau bernafas tercepat gitu. Selanjutnya, peningkatan kesehatan mental bagi remaja itu seperti apa? Uh, Kalau menurut saya di sini itu cinta dan dukungan serta hubungan yang kuat dengan keluarga dan orang-orang terdekat dapat memiliki pengaruh langsung dan positif pada kesehatan mental bagi remaja. Bahkan hubungan emosional yang baik mengurangi kemungkinan remaja mengalami masalah kesehatan mental. Di sini bertujuan untuk mempromosikan kesehatan mental yang positif, yaitu meningkatkan kesejahteraan psikologis, kompetensi, ketahanan manusia, serta menciptakan kondisi dan lingkungan hidup yang mendukung menurut WHO 2002. Permasalahan ini juga
dapat dilakukan dengan mengumpulkan data terkait insidensi gangguan tersebut supaya masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan juga mendapat pengetahuan terkait permasalahan yang ada. Selanjutnya, kesehatan fisik adalah bagian besar dari kesehatan mental. Nah, di sini yang pertama, tetap aktif. Kebugaran fisik akan membantu anak atau remaja tetap sehat, memiliki lebih banyak energi, dan merasa percaya diri, serta mengelola stres dan tidur pun dapat nyenyak gitu kan. Dan selanjutnya ada kembangkan dan pertahankan kebiasaan makan yang sehat, seperti pola makannya yang benar-benar terjaga atau 5 sehat sempurna gitu ya. Dan juga tidur yang cukup atau tidur yang teratur. Tidur yang teratur dapat meningkatkan kualitas, akan membantu untuk mengelola kehidupan yang sibuk, stres, dan dapat bertanggung jawab atas yang dia lakukan, serta hindari alkohol dan obat-obatan lainnya. Selanjutnya di sini ada ide mendorong anak remaja berbicara tentang perasaan mereka. Nah, di sini ada katakan bahwa bahkan orang dewasa pun memiliki masalah yang tidak dapat mereka selesaikan tersendiri. Tunjukkan bahwa lebih mudah untuk mendapatkan bantuan jika kita memiliki dukungan dari orang lain. Ya, ibarat kita butuh support system pada diri kita sendiri. Dan selanjutnya, yang kedua, beritahu remaja bahwa bukan hal yang aneh jika anak muda merasa khawatir, stres, atau sedih. Seseorang dengan berpengalaman yang lebih banyak atau berbeda seperti orang dewasa mungkin dapat menyarankan opsi yang belum terfikirkan oleh mereka. Ya, mungkin atau sekedar saran atau kritik atau jalan keluarnya mungkin bisa. Dan yang ketiga, sarankan beberapa orang lain yang dapat diajak berbicara oleh anak muda jika mereka tidak ingin berbicara dengan kita. Misal dengan teman, keluarga dekat, orang yang lebih tua, atau dokter umum. Ya, sedikit kita untuk melepaskan rasa stres kita mungkin dengan kita bisa berbagi cerita gitu ya. Dan di sini juga ada selanjutnya darurat kesehatan mental bagi remaja. Nah, menurut data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan. Kesehatan mental sangat penting untuk menunjang produktivitas dan kualitas kesehatan fisik. Gangguan mental atau kejiwaan bisa dialami oleh siapa saja. Dan di sini ada tabel, yaitu tahun 2018 dengan usia 15 tahun ke atas dengan jumlah 6,1%, setara dengan 11 juta orang. Dan hasil ini merupakan saya ambil dari menurut ahli sosiologis dengan penulis Alvina Ayu Rahmawati. Selanjutnya, darurat kesehatan mental bagi remaja. Di sini ada diagram percobaan bunuh diri itu sekitar 3%, dan dari mahasiswa itu menyumbang 6,9%, dan dari siswa-siswi sekolah menyumbang 4,2%. Dan sama juga kita mengambil dari ahli sosiologis dengan penulis Alvina Ayu Rahmawati. Nah, pada usia remaja 15-20 tahun memiliki persentase depresi sebesar 6,2%. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, self-harm, atau hingga bunuh diri sebesar 80 hingga 90%. Kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Depresi pada remaja bisa diakibatkan oleh beberapa hal seperti tekanan dalam bidang akademik,
perundungan atau bully, faktor keluarga, dan permasalahan ekonomi. Selanjutnya, kita lari langsung ke kesimpulan. Kesimpulan menurut saya pribadi, kesehatan mental saja terjadi adalah seperti seseorang yang kehidupannya sudah bahagia, baik secara emosi, sosial, dan psikologi, sehingga tubuh akan menjadi lebih rileks, pikiran menjadi tenang, dan kebijakan dalam mengambil keputusan atau tidak terburu-buru. Dan yang kedua, biasanya kesehatan mental terganggu atau gangguan mental terjadi karena lingkungan yang kurang baik, seperti keluarga yang melakukan kekerasan, perundungan, atau bully, dan peristiwa atau keadaan-keadaan lainnya yang dialami di masa lalu. Dan yang ketiga, pengobatan gangguan mental biasanya dilakukan secara 4 cara, yaitu psikoterapi, terapi dengan obat-obatan, terapi dengan alat bantu, dan juga terapi secara spiritual. Dan mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sini juga ada sumber, saya hanya menyantumkan link saja. Saya mendapatkan 2 link dari